Pagi, Miss. Pagi, Miss. Ya, suaranya agak kuat ya. Sebelum ini berjumpa kembali dengan Miss Rita di pelajaran komputer akuntansi. Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita menyambung pembelajaran minggu lalu. Jadi, tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh anak kami. Siapa yang memimpin, silahkan. Menurut agama masing-masing, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Arina yang udah memimpin doa kita. Hari ini kita akan tetap melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menganalisis video pembelajaran yang akan Mister nanti, kamu dapat atau peserta didik dapat menentukan, mengelola, dan yang terakhir menyajikan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan aplikasi Mio. Kenapa belajar? Karena kita pasti pada dasarnya itu nanti akan menemukan hal-hal yang menyebabkan kita punya piutang, punya utang di dalam dunia sehari atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ivan nomor 1, salah benar nggak apa-apa. Coba dibaca, kira-kira ini jawabnya apa? Jenis transaksi yang tepat untuk bukti transaksi berikut adalah C. Pelunasan piutang usaha. Jenis transaksi yang tepat untuk bukti transaksi berikut adalah C. Pelunasan piutang usaha. C. Pelunasan piutang usaha. Oke, nanti kita lihat lagi, Miss bahas lagi kira-kira jawabannya apa ya. Miss kasih share, tunggu ya, sabar. Video dengan tanpa. Bentar ya. Bahaskan tentang sel ya, pelunasan piutang. Pelunasan piutang itu kita gunakan di fitur sales, baru yang kita ganti juga itu adalah sales link akun. Yang mana kita mau ini kan Miss gitu. Yang kalau dia diskon, kita akan pilih yang nomor 3, checklist nomor 3, pilih akunnya potongan penjualan. Terserah istilah apa yang lain, tapi kelompoknya atau nama akunnya tetap yang potongan penjualan. Tapi kalau misalnya terlambat, itu kita pilihnya yang terakhir. Jadi nanti kita buat di sini pendapatan denda. Jadi kan kalau untuk kita sebagai penjual, ini potongan sebagai beban, ya kan? Karena mengurangi kas yang akan kita terima. Tetapi kalau misalnya dia terlambat bayar, terus dikenakan denda, itu dendanya itu menjadi pendapatan buat kita. Tapi untuk si pembeli itu sebagai pembayaran atau beban. Tetapi untuk kita sebagai penjual itu adalah sebagai pendapatan, ya. Jadi hanya bermain di sini linknya. Jadi kita harus paham linknya ini di sini. Jadi kebetulan soalnya ini tidak ada beban angkut dan tidak ada uang muka. Jadi cuma hanya untuk potongan penjualan aja. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau sell ya pilih selling akun gitu. Iya. Nah. Oke, udah tinggal record aja. Jadi supaya ini kalau misalnya dia dapat potongan itu ada 2 jurnal. Satu ini potongannya udah langsung kena di sini. Nah, jadi mengurangi piutang dagang. Jadi potongan penjualannya itu akan mengurangi piutang usaha yang akan kita terima gitu ya. Jadi ada 2 nanti jurnalnya. Jadi tapi itu muncul kalau misalnya tepat tanggal. Jadi dari sini kira-kira ini termasuk pelunasan piutang atau enggak? Buka mic-nya semua ya. Ya atau tidak gitu aja. Jadi kita sebagai penjual atau pembeli yang keluarkan toko berkah. Kontan. Berarti kita Pembeli. Ya, berarti kita melakukan Tunai. Pembelian tunai. Iya, benar sekali ya. Itu dari sini ya. Walaupun di sini bilang kontan, kalau catatannya ada di kita berarti untuk kita gitu ya. Berarti ini pembelian kontan atau tunai. Ayo. Miss. Siapa? Yana. Oke, Yana. Oke. Semalam kerjakan atau tadi pagi kamu kerjakan? Saya untuk mengoperasi. Tadi. Oke, boleh baca. Lanjut ya. Ya. Langkah untuk mengoperasi transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan manufaktur ada 2, yaitu 1 jika ada potongan, caranya klik sales, klik check payment, kemudian klik customer, kemudian isi tanggal dan nomor bukti, kemudian jumlah nominal
yang akan diterima. Kemudian atur link akun untuk sales. Kemudian pilih akun potongan penjualan. Kemudian letakkan mouse ke kolom amount dan yang terakhir record. Dan jika tidak ada potongan penjualan, caranya sama. Cuma kita tidak atur link akun untuk sales atau pilih akun potongan penjualan. Oke, ya. Itu udah bagus ya. Terima kasih Bu Yana udah mau mempresentasikan hasil yang dicari atau dari. Oke, next siapa lagi yang mau tanya? Kita momen untuk diskusi dan tanya jawab yang belum dipahami. Siapa lagi yang mau tanya? Celin. Ada yang mau ditanya? Tanya Miss. Sebelum Miss bertanya. Apa ada? Ada, Miss. Hah? Saya mau tanya, Iya. bagaimana cara membedakan bukti transaksi untuk pelunasan piutang dagang dengan penerimaan kas dari karyawan? Oke, itu ya, sebentar ya. Jadi kalau misalnya itu kayak tadi juga, hanya melihat dari keterangan. Kalau udah pelunasan faktur udah pasti di sini itu untuk penerimaan piutang usaha atau piutang dagang. Kalau lain dari itu berarti itu adalah penerimaan. Nanti di keterangannya ini akan dikasih tahu pelunasan atau penerimaan kas dari piutang karyawan gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi hanya melihat di situ aja keterangannya aja. Oke ya, Celin bisa? Mudah-mudahan paham. Paham, Cel? Paham. Oke, ya. Oke, yang lain kira-kira siapa lagi? Itu sebagai nilai nilai tambah kamu yang udah bertanya itu kan berarti menambah pengetahuan. Oke, siapa lagi? Yang mau berikutnya itu nanti ada kamu kerjakan yang penilaian ini ya, penilaian keterampilan ya. Tunggu ya, Miss share penilaian keterampilannya. Ini untuk pembelajaran hari ini. Jadi ini yang terakhir. Ini nanti kamu isi, baru kamu foto, baru kamu kirim ke GC. Google Classroom. Oke ya. Nah, jadi itu yang harus istilah yang kita pelajari. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kami harus mampu menentukan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan manufaktur. Lalu kami harus mampu mengelola transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan manufaktur ke aplikasi Mayop versi 23 dengan penuh tanggung jawab. Iya. Yang ketiga, kami harus menyajikan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan manufaktur ke aplikasi Mayop versi 23 dengan penuh tanggung jawab. Iya, benar sekali ya. Oke, terima kasih buat anak Miss Selina yang udah membuat satu kesini. Tadi kan udah hari ini kamu mengerjakan evaluasi pembelajaran di GC ya. Apa yang mau kau kerjakan setelah Zoom? Mengerjakan secara keseluruhan di GC. Oke, nanti evaluasi pembelajarannya ya. Oke, itu ya. Jangan lupa Miss tunggu sampai jam 12 nanti. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan itu adalah membahas transaksi penerimaan kas di luar piutang usaha. Jadi selain piutang usaha itu kita mau masukkan kayak tadi pertanyaan Kristianti atau siapa tadi itu gimana membedakan penerimaan kas dari piutang usaha sama penerimaan kas dari yang lain atau piutang karyawan acel. Hari tutup pembelajaran kita. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu anak-anak Miss yang udah standby di sini mendengarkan penjelasan Miss. Ya, sekian dari Miss. Selamat siang dan selamat pagi menjelang siang. Semoga damai sukacita menyertai kalian semua. Silahkan tinggalkan Zoom.